Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu soal yang diberikan oleh teman kita ya. Jadi satu soal ini mengenai bagaimana cara menghitung delta H dari suatu pelelehan ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe sekarang juga karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Nah, sekarang saya bacakan dulu soalnya ya. Diketahui perak memiliki CP Joule per kmol itu sama dengan 23,43 plus 0,00628 T. Hitung delta H apabila 6 mol perak mengembang dari 45 derajat Celcius ke titik lelehnya 961 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Ya. Nah, di sini dalam menentukan delta H ya, kita harus mengetahui dulu dia dalam keadaan seperti apa ya, karena dalam perubahan-perubahan itu yang terjadi itu bisa saja perubahan itu tidak mengalami ada yang konstan ya, misalnya seperti apakah tekanannya konstan ataupun volumenya konstan ya, ataupun dia isobarik ya, seperti itu ya. Jadi kan harus menentukan keadaannya seperti apa ya. Nah, di sini kalau dia mengembang dari 45 derajat Celcius ke titik leleh 961 derajat Celcius pada 1 atmosfer, berarti kan dia arti mengembang ini dia memuai ya. Ya, karena kan kalau dipanaskan dia memuai gitu ya maksudnya. Ya, jadi ini bertujuan supaya peraknya itu meleleh gitu. Ya, pada 1 atmosfer. Nah, kalau misalnya dibilang pada 1 atmosfer, berarti kan dia proses peluruhan ini ya, proses supaya peraknya itu dia meleleh, dia kan tidak mengalami perubahan tekanan. Ya, berarti artinya dia adalah proses isobarik ya. Isobarik. Kalau isobarik itu berarti dia tidak mengalami perubahan tekanan. Ya kan, ingat aja nih bar ya, berarti dia tidak mengalami perubahan tekanan. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencari perubahan entalpi ya pada pemanasan atau pendinginan? Ya, jadi rumusnya adalah delta H sama dengan N kali integral ya. Integral batas atas T2, batas bawah T1 ya, CP kali DT ya. Dan ingat juga kalian CP ini dia adalah konstanta ya. Ya, P di sini itu berarti artinya dalam tekanan yang konstan gitu ya. Nanti akan mendapatkan lagi satuannya. Misalkan mendapatkan kapasitas kalornya itu dalam V ya, CV, berarti dia artinya dia bukan proses isobarik ya, tapi isohorik dia, karena CV berarti kapasitas kalor dalam volume konstan gitu. Tapi karena sini CP berarti dia dalam tekanan konstan atau isobarik ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus ini ya. Jadi N itu kan mol ya. N itu adalah mol, sini peraknya itu sebanyak 6 mol. Berarti 6 mol ya dikali dengan ini dia adalah integral ya. Jadi kita akan mengintegralkan CP-nya dulu. CP yang ini ya. Jadi integral, dia batas atasnya T2 sama T1 ya. Oke, T2 dan T1-nya itu dalam Kelvin. Ya, ingat ya, karena dia CP di sini Joule per Kelvin mol. Ya, jadi T2 sama T1-nya harus diubah menjadi Kelvin. Ya, oke. Berarti kalau diubah menjadi Kelvin itu adalah 961 tambah 273, yaitu adalah 1234 Kelvin. Dan 45 ditambah dengan 273, 273 itu adalah 318 Kelvin. Ya, jadi batas atasnya 1234, 1234 dan 318 batas bawahnya. Ya, CP-nya itu adalah 23,43 tambah 0,00628 T. Ya, TT. Oke, ya. Jadi ini 6 molnya kalian tetapkan saja. Ya, kita hitung dulu integralnya ini apa ya. Jadi kalau ini diintegralkan, ya, ini kan karena dia pertamanya konstanta, itu menjadi ada koefisiennya ya. Jadi 23,43 T. Ya, ditambah dengan ini kan dari pertamanya T itu menjadi T kuadrat kan. Jadi T kuadrat, tapi yang di depannya itu dibagi 2 ya, jadi 0,00628 dibagi dengan 2 itu hasilnya 0,00 ya 314.
Jadi setelah diintegralkan kita mendapatkan rumusnya seperti ini, 23,43 T tambah 0,00314 T kuadrat. Ya, kemudian kita tuliskan lagi garisnya 1234 sama 318. Nah, kalian masukkan sekarang T-nya itu 1234, 1234 dikurangi dengan dimasukkan T-nya itu 318, nanti dikurangi ya. Jadi 6 mol ya, bisa saya kasih kurungnya lebih besar lagi ya. Jadi 23,43 kali 1234 ditambah dengan 0,00314 dikali dengan 1234 kuadrat ya, kemudian kurangi dengan 23,43 kali 318 ditambah dengan 0,00314 ya, dikali dengan 318 kuadrat ya. Jadi setelah kalian hitung semuanya nih 6 mol ya, ini kalian mendapatkan ya 33.694. Satuannya apa? Satuannya joule per mol ya, karena kan kalian sudah kalikan dengan volume dengan suhu ya. Jadi kan joule per kilo joule per kmol kan dikali dengan K, berarti kan sisa tinggal joule per mol. Jadi satuannya joule per mol. Yang ini yang bagian sini ya, yang 318 itu hasilnya adalah 7.768 joule per mol ya. Oke, jadi ini dikurangi 6 mol, itu kalian kurangi menjadi 25.926 joule per mol. Molnya kalian coret, sisa tinggal joule saja ya. 6 dikali dengan 25.926, hasilnya adalah 155.556 joule. Atau kalau kalian ubah menjadi kilojoule itu 155,5 kilojoule. Jadi itulah delta H-nya ya, delta H dari proses pengembangan perak ini ke titik lelehnya. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang ingin ditanyakan, kalian punya PR, ada tugas, kemudian ada latihan soal yang kalian tidak mengerti dan kalian ingin dibuatkan soal yang seperti ini juga, kalian bisa kirimkan soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.